tentang keyakinan jelas. Sebelum kita masuk pada keyakinan jelas, terlebih dahulu mungkin perlu kalian tanyakan ke kalian ya terkait budaya. Budaya itu apa? Misalkan contohnya di Nurjadin ini apa kebiasaan budayanya anak-anak? Apa namanya itu Nurjadin? Apa misalkan? Apa? Masa yang bersama-sama. Ya. Terus apa lagi? Oh, bersama mandi. Ya. Itu adalah merupakan suatu budaya. Kalau positif kalian juga pasti tahu ya. Kalau positif berarti apa itu? Yang bersifat baik. Seperti yang tadi kalian pikir tadi itu baik ya. Terus kemudian ada yang membersihkan kamar mandi itu juga budaya positif ya. Oke, lanjut. Oke, perhatikan sekarang. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan ya di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Contohnya tadi apa namanya itu kalian bersih-bersih. Tujuannya itu apa ya? Biar kalian nyaman di sekolah, ya kan? Kalian terbiasa dengan kehidupan yang bersih. Kalau bersih, maka lingkungan kita jadi sehat. Ya, kalau kotor, maka akan menimbulkan banyak apa? Ya. Terus kemudian tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional seperti yang tertentu pada profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Oke, perhatikan. Sekarang kita akan sedikit mengupas tentang keyakinan keras. Kok ada keyakinan keras? Maksudnya jadi bagaimana? Mengapa keyakinan keras? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Ada yang ya, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Silakan dijawab sebisanya. Ya. Kalau ungkapkan aja pendapat, tidak ada yang salah. Silakan. Peraturan kelas tahu kan? Tahu. Apa salah satunya peraturan kelas? Tidak boleh makan di dalam kelas. Ya. Itu peraturan kelas. Terus kalau keyakinan kelas? Ya, kalau keyakinan kelas apa? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang pada saat mengendarai kendaraan harus di lajur kiri? Ya, apa kira-kira? Kalau kita mengendarai sepeda motor, mobil, sepeda motor, kalian ya, seandainya kalian itu mengendarainya ada di sebelah kanan, jadinya bagaimana? Jadinya berarti fungsinya kalian apa namanya itu mentaati peraturan berjalan di sebelah kiri ini untuk apa? Untuk keselamatan. Penting apa tidak? Ya, penting apa tidak? Seandainya kalau misalkan kita itu berjalan di sebelah kanan, mungkin hidup kita tidak akan ada di dalam dunia lagi, ya kan? Bisa-bisa pindah alam, ya? Paham ya? Nah, di
dikarenakan kita tahu bahwasanya apa namanya kita itu harus berjalan mengendarai kendaraan di sebelah kiri itu peraturan apa tidak? Tujuannya untuk nah, keselamatan itulah adalah merupakan keyakinan kita. Ya, itu adalah merupakan contoh dari suatu keyakinan. Bisa dipahami? Contoh yang kedua, ini masih bingung. Mengapa kita harus makan dan minum setiap hari? Biar tidak mati, biar tidak hidup, biar apa lagi? Biar sehat, ya kan? Itu kan peraturan. Itu kan merupakan suatu peraturan kan? Seandainya kalian tidak menjalankan peraturan itu, dampaknya bagaimana? Sakit, ya kan? Maka dari apa namanya itu makan dan minum tadi, peraturan makan dan minum itu, kalau kita naikkan tingkatnya lagi, maka menjadi apa ya? Peraturan atau apa ya? Buat selain kewajiban apa? Keyakinan. Coba yang lain. Merupakan suatu kewajiban, ya kan? Kebutuhan, ya itu adalah kebutuhan itu. Dari peraturan, kenapa kalau kita itu merasa butuh, ya kalau kita itu merasa butuh dengan peraturan itu, maka kita pasti akan tidak disuruh pun pasti akan melakukan, ya betul. Peraturannya kalian harus makan dalam sehari 3 kali, seandainya kalian makan hanya sekali dok. Bagaimana kira-kira? Jadi sah. Ya, di sana seperti tadi itu ada yang peraturan tadi apa? Tidak boleh makan di gelas, tidak boleh makan di gelas. Kebutuhannya apa sih supaya kok anak-anak kok tidak boleh makan di dalam gelas? Supaya bersih. Kalau bersih kan ada kelasnya. Nah, jadi merubah suatu peraturan menjadi sebuah apa namanya kebutuhan akan menimbulkan sebuah keyakinan. Tahu bedanya sekarang yang nomor 1, mengapa kok keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Bapak? Karena keyakinan jelas apa? Timbul dari kesadaran kita untuk melakukan suatu peraturan, ya kan? Bisa dipahami? Di bedanya peraturan dengan keyakinan. Bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu kalau kita buat sering dilanggar, sering kan? Berapa kali kita itu membuat peraturan sekolah yang sering dilanggar? Semakin banyak peraturannya, semakin banyak pelanggarannya. Iya apa tidak? Ya. Karena kalian tidak yakin dengan peraturan. Kalau kalian merubah dari peraturan itu menjadi suatu keyakinan yang merupakan suatu kebutuhan dari kalian, maka tanpa ada peraturan kalian tidak akan mengembangkan. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Oke, ini definisi apa itu dari keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu nilai-nilai keselamatan, ya, kesehatan. Inilah yang disebut dengan suatu keyakinan. Yang tadi itu orang tidak makan jadinya bagaimana? Sakit. Orang berjalan di sebelah kanan jadinya selamat atau tidak? Ya. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Terkadang ada peraturan yang tidak itu tidak tertulis. Tapi ada juga peraturan yang
Dengan adanya keyakinan kelas, kita akan mengajarkan kepada siswa untuk memahami hikmah, manfaat, ya, manfaat dari segala tingkah laku siswa yang dilakukan. Kamu melakukan apa namanya itu tidak makan di dalam kelas, hikmahnya itu apa? Kelasnya menjadi bersih, tidak kotor, ya kan? Sehingga mereka akan tumbuh menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Kenapa selama ini setiap ada peraturan selalu banyak yang dilanggar? Karena tidak hikmahnya belum nyampe ke kalian. Ya, hikmahnya itu belum nyampe ke hati kalian semua. Ya, coba tanya. Oke, sekarang Amael akan mengajak kalian untuk membuat suatu keyakinan kelas 8C saja. Ya, dari masing-masing kelompok itu buatkan satu saja keyakinan kelas yang terjadi di kelas kalian. Apa sih kebiasaan kita ini? Apa namanya itu? Yang tidak baik di kelas. Ya, supaya kita menjadi siswa yang lebih baik. Ya, biar kalian silakan diskusikan apa yang kira-kira mau saya tampilkan. Bisa dipahami? Bisa. Dan tidak boleh, perhatikan, pertanyaannya tidak boleh seperti ini. Tidak boleh dengan kata-kata negatif. Negatif itu artinya apa namanya itu seperti tadi, tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh ada kata-kata gitu ya. Apa tidak boleh makan di dalam kelas? Berarti kita harus menjadi apa? Menjaga kebersihan. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Masing-masing apa namanya itu kelompok satu. Tulis yang besar, ya. Akan dibedakan. Tulis di sebenarnya namanya akan diskusikan dengan kelompoknya. Tulis yang besar. Kejadian di kelas saya saja, kamu tidak usah memperhatikan yang lain. Kita tuh sering apa sih kalau di kelas? Yang kantor itu apa? Sudah tidur, nggak apa tadi? Sudah terlambat, seragam tidak rapi, atau apa? Ya, apa jelas? Kalau yang sudah menemukan, silakan hubungkan ke Pak Mail. Ya. Apa? Tidak usah. Kelompok apa kamu tuliskan? Buat piring aja tulisannya biar besar. Buat piring. Nah, buat piring aja tulisannya biar besar. Buat piring. Nah, sebetulnya jangan lama-lama kalau buka tutup. Kejadian yang suka kalian langgar di dalam kelas itu apa? Nah, itu jangan sampai dilakukan. Tuliskan satu aja pilih satu. Berapa? Bukan membuat pertanyaan. Membuat suatu keyakinan peraturan kelas yang harus
muncul dari menjadi suatu keyakinan. Kayak tadi itu, ya. Kalau salah satu contoh tadi, apa namanya, tidak boleh makan di dalam kelas. Artinya apa itu? Keyakinan kelasnya apa? Menjaga kebersihan. Terus misalkan dari atas sampai bawah ini seragamnya harus bagaimana? Itu loh, menjaga kerapian sekolah. Sering terjadi terlambat datang ke sekolah. Sering nggak? Boleh nggak datang terlambat sekolah? Berarti apa ya, Pak? Tidak boleh datang terlambat itu berarti apa? Kenapa? Datang tepat. Sudah. Nah. Oke. Bagus. Nih, ya, ini dia akan kelas. Bagus sekali, perhatikan ya. Apa coba dibaca kelas? Merawat fasilitas sekolah. Tahu berarti? Tidak boleh apa berarti? Merusak, mencoret-coret. Coba perhatikan ya. Kalau sekolahnya kamu coret-coret, enak apa tidak kalau tidak? Ya, MIPA ini kayaknya kelas 5 yang bagus ya. Ya, karena saya nyumbang. Ingat itu. Ya. Betul. Merawat fasilitas sekolah. Ya, fasilitas sekolah. Merawat fasilitas sekolah. Mana lagi? Tunjukkan ke depannya punya semuanya. Baca yang keras. Apa? Menjaga akhlak dan sopan santun kepada seorang guru. Menjaga akhlak dan sopan santun kepada guru. Betul. Nah, ingat-ingat tuh ya. Ya, ingat-ingat. Menjaga, tidak boleh melawan ke guru. Ya, tidak sopan kepada guru boleh atau tidak? Oke, silakan terus. Nomor kedua, ketiga, tidak boleh ada kata-kata tidak. Ya? Tidak boleh ada kata-kata tidak. Jadi hindari kata-kata tidak. Itu sudah betul. Tetapi apa kata-kata yang tepat? Ya, dirubah menjadi ini kan boleh tidak semua ya. Tidak boleh apa itu tidak sopan pada guru kan tidak boleh. Tapi juga menjadi menjaga akhlak dan sopan santun kepada guru. Dirubah. Ya. Apa ini baca keras? Menjaga kebersihan dalam berseragam. Menjaga kerapian dalam berseragam. Menjaga kerapian dalam berseragam. Tidak boleh apa itu belum apa tidak berseragam. Bagus. Ya, menjaga kerapian. Tapi ingat-ingat mulai saat ini harus rapi semuanya. Ya. Sudah ya. Ya. Perhatikan, membuat keyakinan
sedikit dulu tapi kita laksanakan. Ya, kalau terlalu banyak nanti kalian lupa ya. Apa saja. Nanti akan keyakinan kelasnya nanti ini akan memakai cetak ditaruh di kelas 8C. Ingat-ingat. Ya. Yuk. Yang terakhir. Keyakinan yang harus kalian laksanakan di kelas 8C yang pertama. Ini kan bukan makanya yang membuat peraturan, ya kan? Kan timbul dari kalian sendiri. Paham ya? Ingat, merawat fasilitas sekolah, tahu nggak hikmahnya apa ini? Biar kelasnya bagus, ya. Kalau kamu fasilitas sekolah ini kamu rusak, ingat, mulai sekarang ingat. Kamu sudah meyakini bahwa yang pertama adalah membuat merawat fasilitas sekolah. Tidak boleh sampai hari ini pada masih rusak. Tidak boleh. Coba kelas yang lain bagaimana Pak? Nanti kita akan membuatkan juga keyakinan kelasnya. Ya, bukan berarti hanya kelas 8C saja tidak, yang lain juga sama. Mulai dari kamu, mulai dari kelas 8C tidak boleh itu merusak fasilitas sekolah. Karena ini merupakan suatu kebutuhan, ya kan? Kan kebutuhan. Bisa dipahami? Ya. Yang kedua apa itu? Menjaga akhlak dan sopan santun kepada guru. Dan kalian fokus ke sana. Sebenarnya tidak hanya kepada guru, sesama teman juga sama. Dan kepada teman juga sama. Kalian harus punya akhlak yang baik, biar tidak terjadi saling berbuka. Ya, jadi kalian di sini ingin apa itu di keyakinan yang kalian buat di sini adalah kepada guru. Artinya 8C jangan sampai kalau di Indonesia jalan gurunya pas melawan. Ya kan? Hikmahnya apa coba? Kita mempunyai akhlak yang baik dan sopan baik. Apa hikmahnya? Biar kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Kan tidak hanya kepada guru ya, ke ustaz-ustaz, ke pengasuh terutama. Ya. Yang ketiga, menjaga keramaian dalam berseragam. Ingat, jangan sampai ada yang sarunan. Ya, menempatkan ada yang sarung kecuali kalau ada Sabtu dan Minggu. Pak kalau bilang bagaimana? Dia berusaha tetap kalau di sekolah pakai seragam yang lain. Dan yang penting kalian tidak boleh pakai sarung. Kalau bukan waktunya pakai sarung, itu harus mengerti. Hikmahnya apa ya kalau misalkan kamu tidak seragam? Coba. Tidak bisa. Ya. Masa bagus ketika kalau tidak pakai seragam. Paham ya? Yang keempat, datang tepat waktu dengan ingat. Dan mulai sekarang
terlambat, ya jam 7 lewat berapa harus ada di sekolah? Jam 7 sebelum jam 7 berapa? 30. Ya, sebelum jam 7.30 harus sudah ada di sekolah. Bisa dipahami semuanya? Oke. Apapun yang kita pelajari, ya apapun yang kita pelajari, tetap kalau tidak kita amalkan akan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, sedikit yang kita tuliskan di depan, tapi kalau kita bentuk suatu keyakinan bahwa ini adalah merupakan sebuah kebutuhan kita, ya sebuah kebutuhan, maka akan dampaknya akan luar biasa bagi kita. Sudah paham semuanya? Oke. Nanti itu akan coba cetak dan akan ditempel di kelas